Perkenalkan, saya Rahel Semahwira, NIM 2023-54003. Perkenalkan, saya Gloria Natasha Larwi, NIM 2023-54007. Jenis kelembagaan dalam agribisnis yang pertama, yaitu kelembagaan penyedia sarana produksi. Ciri kelembagaan penyedia sarana produksi, yaitu kelembagaan penyedia sarana produksi adalah lembaga yang menyediakan kebutuhan petani akan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Beberapa ciri kelembagaan penyedia sarana produksi yaitu, yang pertama, memiliki legalitas. Kelembagaan penyedia sarana produksi harus memiliki legalitas yang sah seperti izin usaha perdagangan atau SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, memiliki sumber daya. Kelembagaan penyedia sarana produksi harus memiliki sumber daya yang cukup seperti modal, tenaga kerja, dan sarana prasarana. Yang ketiga, memiliki jaringan kerja. Kelembagaan penyedia sarana produksi harus memiliki jaringan kerja yang luas dengan distributor, petani, dan lembaga terkait lainnya. Yang kedua, bentuk kelembagaan penyedia sarana produksi. 1. Perusahaan swasta. Dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok swasta untuk mencari keuntungan. Mereka dapat menjadi pemegang saham tunggal atau memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks. Yang kedua, perusahaan milik negara. Dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Tujuannya bisa beragam, termasuk penyedia infrastruktur penting atau untuk mengendalikan sektor-sektor strategis ekonomi. Yang ketiga, koperasi. Dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang saling bergantung satu sama lain. Anggota memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan keuntungan didistribusikan sesuai dengan kontribusi mereka. Tujuan kelembagaan penyedia sarana produksi. Tujuan kelembagaan penyedia sarana produksi yaitu meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi, meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat kelembagaan petani seperti membantu petani dalam membentuk kelompok tani. Yang keempat, fungsi dari kelembagaan penyedia sarana produksi. Yang pertama, fungsi distribusi, yaitu menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan petani. Kelembagaan penyedia sarana produksi menyediakan berbagai macam sarana produksi yang dibutuhkan petani seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Lalu menyalurkan sarana produksi dari produsen kepada petani. Kelembagaan penyedia sarana produksi menjembatani antara produsen dan petani sehingga petani dapat dengan mudah mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan. Lalu, memperlancar distribusi sarana produksi. Yang kedua, fungsi lingkungan. Mendorong petani untuk menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan. Kelembagaan penyedia sarana produksi dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani tentang penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan sehingga dapat membantu melestarikan lingkungan. Yang ketiga, fungsi sosial. Meningkatkan kualitas hidup petani. Kelembagaan penyedia sarana produksi membantu meningkatkan kualitas hidup petani dengan menyediakan sarana produksi yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi. Kelembagaan penyedia sarana produksi dapat memberikan informasi dan teknologi kepada petani tentang cara penggunaan sarana produksi yang tepat, lalu memperkuat kelembagaan petani. Kelembagaan penyedia sarana produksi dapat membantu petani dalam membentuk kelompok tani dan memberikan pelatihan kepada pengurus kelompok tani. Yang keempat, fungsi ekonomi. Meningkatkan pendapatan petani. Kelembagaan penyedia sarana produksi membantu petani meningkatkan pendapatannya dengan menyediakan sarana produksi yang harganya terjangkau, menciptakan lapangan kerja. Kelembagaan penyedia sarana produksi membuka lapangan kerja bagi masyarakat terutama di pedesaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelembagaan penyedia sarana produksi membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Contoh gambar kelembagaan penyedia sarana produksi yaitu yang terdapat pada gambar ini. Wali Kota Tanjung Pinang Hasan Esos menyerahkan bantuan kepada kelompok tani dan pembudidaya ikan di Pasar Gerai Pangan Jalan Hang Lengkir. Jenis kelembagaan dalam agribisnis yang kedua yaitu kelembagaan pemasaran. Ciri dari kelembagaan pemasaran yang pertama, diatur oleh perundang-undangan. Lembaga pemasaran diatur oleh perundang-undangan yang terkait dalam kegiatan pemasaran seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Peraturan perundang-undangan ini harus dipatuhi oleh lembaga pemasaran agar kegiatannya tidak melanggar hukum. 2. Memiliki hubungan dengan pihak lain. Lembaga pemasaran memiliki hubungan dengan pihak lain seperti produsen, konsumen, pemerintah, dan lembaga lainnya. Hubungan dengan produsen diperlukan untuk mendapatkan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Hubungan dengan konsumen diperlukan untuk memasarkan produk, dan hubungan dengan pemerintah diperlukan untuk mendapatkan izin dan regulasi yang terkait dengan kegiatan pemasaran. Sedangkan hubungan dengan lembaga lainnya diperlukan untuk menjalin kerjasama dan saling mendukung. Yang ketiga yaitu memiliki peran penting dalam perekonomian. Lembaga pemasaran memiliki peran penting dalam perekonomian yaitu untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, bentuk dari kelembagaan pemasaran. Ada 3 yaitu pertama, lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk. 2. Lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan. Ketiga, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk. Ketiga yaitu tujuan dari kelembagaan pemasaran, yaitu
Kelembagaan pemasaran memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, memastikan efisiensi dalam distribusi produk, meningkatkan penjualan, membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan meningkatkan kesadaran merek. Ini membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan terstruktur dalam industri pemasaran. 4. Fungsi kelembagaan pemasaran. Kelembagaan pemasaran memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya 1. Pengaturan standar untuk menetapkan standar dan prosedur yang konsisten untuk memastikan kualitas produk, pelayanan, dan interaksi dengan pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi untuk memperbaiki efisiensi dalam rantai pasokan, distribusi produk, dan pengolahan inventaris. 3. Penetapan harga. Berkontribusi dalam penetapan harga yang kompetitif dengan menganalisis pasar dan kompetitor serta mempertimbangkan biaya produksi. 4. Pengembangan merek. Melalui strategi pemasaran yang terkoordinasi, kelembagaan pemasaran membantu membangun dan memperkuat citra merek perusahaan. Yang terakhir, kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap kinerja pemasaran serta evaluasi terhadap strategi dan program yang dilakukan untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan hasil. Selanjutnya ada contoh gambar dari kelembagaan pemasaran.